Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di episode kedua Kusir Ramadan 1445 atau 2024. Mengawali jumpa kali ini, saya akan mengajak para pemirsa semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat terbesar kepada kita, yaitu nikmat keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa hingga detik ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada episode 2 Kusir Ramadan kali ini, kita akan melanjutkan perbincangan ayat-ayat puasa, yaitu ayat 187 surah Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa Ramadan dan hubungannya dengan kesolehan sosial. Bunyi ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batasan-batasan ketentuan Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ketika menafsirkan ayat barusan, Muhammad Quraish Shihab memulai penafsirannya dalam tafsir Al-Misbah, bahwa izin bercampur dengan istri di awal ayat ini itu berarti menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang lepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniah dan personalnya. Seseorang juga harus memikirkan orang lain, termasuk istrinya, dengan menafkahinya di malam Ramadan, yaitu nafkah batin. Yang terpenting sesuai dengan aturan yang sudah diatur di dalam Islam, yaitu menafkahi pasangan di malam hari, tidak di siang hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat tadi, titik tekannya ada pada akhir ayat, yaitu lafaz la'allahum yattaqun. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 183 surah Al-Baqarah, itu titik tekannya la'allakum tattaqun, yang berarti agar kamu bertakwa. Maka pada ayat ini, pada ayat 187, itu la'allahum yattaqun, yang artinya agar mereka bertakwa. Dalam ilmu nahwu, tattaqun itu berarti kata ganti kedua, berarti kamu atau kalian. Sedangkan la'allahum yattaqun itu berarti kata ganti ketiga,
berarti dia atau mereka. Nah, artinya dalam puasa Ramadan, anjurannya tidak hanya kesalehan personal yang harus kita raih, tapi juga kesalehan sosial yang juga tidak kalah penting. Kesalehan yang tidak hanya memikirkan nasib diri sendiri, tapi juga memikirkan nasib sesama atau orang lain. Akan pentingnya ibadah sosial di bulan Ramadan ini, Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Yang artinya, barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Dari saking tingginya pahala ibadah sosial, Rasulullah mengapresiasinya dengan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan puasa. Untuk itu, tidak heran jika kemudian dalam Ramadan banyak yang menggaungkan sedekah, infak, zakat, santunan, dan sejenisnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekalipun demikian, kita perlu mengatur ibadah sosial tadi sehingga kita betul-betul bisa menikmati hasilnya. Ibadah-ibadah sosial tadi harus diformulasikan. Jika beberapa ibadah sosial tadi kita formulasikan, maka kita akan tahu untuk dan kepada siapa ibadah itu disalurkan. Misalnya infak, untuk siapa infak itu? Zakat, kepada siapa zakat itu diberikan? Sedekah, kepada siapa sedekah itu diberikan? Nah, kita mulai dari infak. Pertama, infak. Perihal infak, Al-Quran menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat tadi merunut bahwa infak setidaknya didistribusikan untuk orang tua, setelah itu kerabat, setelah itu anak yatim, setelah itu orang miskin, setelah itu ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Allah merunut dimulai dari orang tua, itu artinya sebelum kita jauh-jauh membagikan infak kepada orang lain, turun ke jalan-jalan, bahkan kadang hingga ke luar negeri, itu ada sebuah pertanyaan, sudahkah kita berinfak untuk orang tua kita? Jadi sebelum turun-turun ke jalan, sebelum kita berinfak kepada orang lain, sudahkah kita berinfak untuk orang tua kita? Nah, akan hal ini Allah menyindirnya melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 15 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya,
Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhai dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah desain pertama sebagai prioritas yang akan memperbaiki hubungan sosial kita dengan orang tua. Mungkin salat kita rutin, tapi dengan orang tua bermasalah. Mungkin puasa kita berkualitas, tapi dengan orang tua bermasalah. Na'udzubillah. Jadi, prioritas infak itu secara urut dimulai dari orang tua, baru kerabat, baru anak yatim, baru orang miskin, baru ibnu sabil atau orang yang melarat, baru setelah itu orang umum, yaitu fisabilillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, selain infak, ada juga zakat. Untuk dan kepada siapa zakat itu disalurkan? Al-Quran menyebutkan, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, atau orang mu'allaf, hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada ayat tadi, kata as-sadaqat pada ayat itu oleh para mufassir diartikan dengan zakat. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi legalitas para penerima zakat yang kesemuanya ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang yang bangkrut, fisabilillah, dan ibnu sabil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ketiga ada sedekah, ada sedekah. Nah, untuk dan kepada siapa sedekah diberikan, ini yang lebih umum dan dahsyat cakupannya dengan kesolehan sosial seseorang. Dalam sedekah, Allah tidak hanya memerintahkan untuk diberikan kepada objek seperti infak dan zakat. Lebih dari itu, sedekah bisa hatta kepada orang non-muslim yang tidak seiman dengan kita. Bisa juga sampai pada hal yang di luar materi. Al-Quran seringkali menyinggung tentang keutamaan dari sedekah. Suatu amalan yang bisa dikerjakan meskipun tanpa memiliki harta. Banyak sekali bentuk sedekah, namun sebagian umat Islam menyangka bahwa sedekah itu hanya bisa dikerjakan ketika memiliki harta. Padahal sejatinya sedekah itu bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun, serta bisa menjadi amalan yang tidak memerlukan materi. Dalam Islam, konsep sedekah itu mempunyai arti yang luas. Tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu,
sedekah itu mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Akan hal ini, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hendaknya setiap muslim bersedekah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu bisa bersedekah?" Rasulullah kemudian menjawab, hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keutamaan bagi dirinya. Lalu ia bersedekah dengannya. Mereka bertanya lagi, jika ia tidak memperoleh sesuatu, maka dijawab lagi oleh Rasulullah, hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan orang yang mengharapkan bantuannya. Para sahabat bertanya lagi, dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan, bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab lagi. Beliau bersabda, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Puasa meskipun diwajibkan hanya setiap tahun sekali, namun dampak kebaikannya harus berlangsung terus-menerus. Ibadah formalnya setahun sekali, tetapi dampaknya harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sesungguhnya arti pentingnya Allah mewajibkan puasa, harus berdampak positif pada kehidupan sehari-hari, hingga pasca Ramadan dan hingga tiba Ramadan lagi. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita memaksimalkan tekad untuk sadar sosial, sehingga kesolehan sosial juga kita dapat, di samping juga kesalehan personal. Di bulan yang penuh berkah dan rahmat Allah ini, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadi syafaat kelak di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.